Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa razuqna fahman. Baiklah Ananda Ustaz semuanya, kembali pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang materi hadis. Yang mana insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia, terutama kita sebagai seorang muslim, tentunya kita mengharapkan bahwasanya kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian tentu kita harus mengetahui apa-apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan cinta dari Allah tersebut. Nah, di antaranya adalah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali habbu ilallah? Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu tsumma ai? Kemudian Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ai? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Itunya berjihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Jadi anak-anak Ustaz, dalam hadis ini diceritakan bahwasannya sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah pada suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang mulia, yang mana beliau termasuk kepada salah satu golongan as-sabiqunal awalun. Itunya orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Yang mana Ibnu Mas'ud ini diceritakan bahwasanya beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang selalu membawakan sandal Rasulullah. Beliau yang menyiapkan air untuk Rasulullah berwudu. Beliau yang menyiapkan siwak untuk Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini itu tahu kapan saja Al-Quran diturunkan dan kepada siapa saja Al-Quran tersebut, ayat tersebut diturunkan. Nah, jadi itu sekilas tentang sahabat yang mulia, yaitunya Abdullah bin Mas'ud, atau yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Nah, jadi di dalam hadis ini itu menunjukkan bahwasannya bagaimana kesungguhan para sahabat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Ibnu Mas'ud bukan bertanya apa-apa saja amalan yang bisa kita lakukan. Namun yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud di sini adalah ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa sajakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama kata Rasulullah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah tersebut adalah salat di awal waktunya. Nah, jadi kita tahu anak-anak semuanya, salat merupakan amalan utama di dalam Islam. Salat adalah amalan yang mulia. Yang mana kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perintah salat ini, Allah langsung menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung mewajibkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya.
Ketika Allah mewajibkan seperti puasa, Allah mewajibkan zakat, Allah mewajibkan ibadah haji, itu Allah mewajibkannya melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, berbeda dengan ibadah solat, ketika Allah mewajibkannya, Allah yang langsung mewajibkannya kepada Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kemudian juga kita harus tahu bahwasanya solat ini adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab maksudnya adalah yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Nah, pertama kali amalan yang akan dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah ibadah salatnya. Jadi ketika ibadah salat seseorang tersebut baik, maka insyaallah amalan yang lainnya juga akan ikut menjadi baik. Namun ketika ibadah solatnya sudah jelek, maka tentu amalan-amalan yang lainnya juga akan ikutan jelek dan tidak baik. Kemudian juga amalan solat ini adalah yang membedakan antara seseorang tersebut, apakah dia mukmin atau dia kafir. Karena Rasulullah mengatakan, bainal mu'min wal kafir as-shalah. Yang membedakan antara seseorang tersebut beriman atau dia kafir, yang membedakan adalah solatnya. Kalau dia solat berarti dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia sudah tidak lagi melaksanakan solat berarti dia telah kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ibadah solat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah mengatakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Kemudian banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan dari melaksanakan ibadah solat. Di antaranya yang lainnya adalah solat bisa menjadi penolong dalam urusan dunia dan juga dalam urusan agama. Karena Allah mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan juga dengan melaksanakan ibadah solat. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lakukan dengan solat. Dan juga Rasulullah mengatakan bahwasanya aqrabu ma yakunu bihil abdu min bainal abdi wa rabbih as-shalah as-sujud. Nah, jadi keadaan terdekat yang paling dekat antara seseorang hamba dan juga Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Maksudnya di sini adalah ketika dalam sujud dalam keadaan solat. Nah, jadi ketika kita solat kemudian sujud, nah itu merupakan saat-saat kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan pernah kita melelehkan ibadah solat. Karena seperti bunyi hadis ini, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, yaitunya solat di awal waktunya. Jadi di dalam hadis lain dikatakan as-salatu fi awwali waqtiha, yaitunya solat di awal waktunya. Jadi jangan pernah kita melelehkan ibadah solat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Kecelakaan bagi orang yang solat, yaitu orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah solatnya. Nah, di ayat ini mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan solat saja itu sudah fawailul lil musallin, itunya celaka. Orang yang melaksanakan solat saja itu sudah celaka, apalagi orang yang meninggalkan ibadah solatnya. Jadi itu amalan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah, yaitunya as-salatu ala waqtiha, yaitunya solat di awal waktunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, birrul walidain. Amalan yang kedua yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan amalan yang utama yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menyekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya setelah Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, Allah langsung menyandingkannya dengan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah, setelah itu kita diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi kita harus senantiasa berbuat baik dan juga berbakti kepada kedua orang tua, yaitu bisa dengan cara berkata yang lemah lembut kepada mereka atau melaksanakan apa saja yang disuruhnya. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya fala taqul lahum ma'uf,
Dan janganlah sekali-kali kalian mengatakan kata-kata ah kepada mereka. Nah, jadi kita tidak boleh untuk menyanggah perkataan kedua orang tua kita, apalagi kita mendebat mereka. Kemudian juga kita harus melaksanakan apa yang disuruhnya, kecuali kedua orang tua kita tersebut menyuruh kita untuk menyekutukan Allah atau sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Luqman mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Apabila kedua orang tuamu menyuruhmu untuk menyekutukanku, kata Allah, fala tuti'huma, maka janganlah taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetaplah berbuat baik kepada mereka selama hidup di dunia. Nah, jadi dikatakan bahwasanya walaupun kedua orang tua kita kafir, kita tetap tidak boleh durhaka kepada mereka. Kita harus tetap berbakti kepada mereka dengan cara berbuat baik kepada mereka selama kita hidup di dunia ini. Mungkin ada di antara kita yang mungkin yang orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Nah, cara kita berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal atau yang telah tiada adalah, yang pertama kita tetap melakukan amalan kebaikan. Kemudian mendoakan mereka. Kita harus tetap mendoakan kedua orang tua kita. Karena di dalam hadis yang sangat masyhur yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, apabila anak cucu Adam meninggal, itu terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi kalau kita mempunyai orang tua yang sudah meninggal, maka salah satu cara kita untuk berbakti kepada mereka adalah dengan senantiasa mendoakan mereka. Semoga Allah melapangkan kubur mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan orang tua kita nantinya di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu dengan cara berbuat baik kepada kawan-kawan dari orang tua kita. Berbuat baik kepada karib kerabat dari orang tua kita. Jadi salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Umar, itu pada suatu hari pernah bertemu dengan seorang Arab Badui. Kemudian tiba-tiba Ibnu Umar tersebut memberikan selendangnya yang sangat bagus kepada orang Arab Badui tadi. Melihat hal tersebut, para sahabat yang lain bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya kamu adalah orang yang mulia dengan apa yang telah kamu lakukan tersebut." Kemudian apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan, "Sesungguhnya orang Arab Badui tersebut adalah sahabat dari ayahku." Maksudnya adalah sahabat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengatakan, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya suatu kebaikan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitunya berbuat baik kepada saudara dari atau kawan karib kerabat dari orang tua kita yang sudah meninggal." Nah, jadi itu cara kita berbakti kepada orang tua yang telah meninggal. Kemudian juga berbakti salah satu cara untuk birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah amalan yang sangat mulia. Bahkan di dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya pernah dahulunya ada 3 orang pemuda yang mana mereka itu tersesat di dalam sebuah gua. Ketika mereka masuk ke dalam sebuah gua, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang jatuh dari atas kemudian menutupi pintu gua tersebut. Kemudian mereka berkata, salah seorang di antara mereka berkata, "Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan." Nah, kemudian salah seorang di antara mereka berdoa. Apa doa mereka? "Wahai Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Kemudian, dan aku tidak pernah memberikan susu kepada anak dan istriku sebelum aku memberikannya kepada kedua orang tuaku tersebut." Kemudian beliau melanjutkan doanya, "Pada suatu hari aku pernah terlambat pulang ke rumah. Kemudian aku mendapati kedua orang tuaku tersebut mereka telah lelap dalam tidurnya. Kemudian aku menunggu mereka dan aku tidak memberikan air minum tersebut kepada anak dan istriku. Kemudian karena aku menunggu mereka sampai akhirnya aku ketiduran," kata pemuda tadi. "Kemudian setelah mereka terbangun, barulah aku memberikan air susu tersebut kepada ayah dan ibuku. Nah, barulah setelah itu aku memberikannya kepada anak dan istriku."
Nah, itu adalah salah satu doa dari 3 orang pemuda yang ada di dalam gua, yang mana berkat dari doa mereka bertiga tersebut sampai akhirnya batu yang menutup gua tadi sampai akhirnya menggelinding lagi ke bawah, kemudian membuka pintu gua tersebut. Nah, kemudian amalan yang ketiga yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir kata Rasulullah adalah al-jihadu fi sabilillah. Itunya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya jihad ini ada 3. Jihad ini terbagi 3. Yang pertama adalah jihad melawan orang kafir, jihad dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad melawan setan. Nah, jihad melawan setan ini kita tahu bahwasanya setan ini adalah musuh yang nyata. Kita harus menjadikannya musuh yang nyata. Jangan pernah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah pernah sekali-kali kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Oleh sebab itu kita harus senantiasa memerangi si setan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, jihad melawan hawa nafsu ini kita harus senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan yang dicintai oleh Allah cukup yang 3 ini? Bukan. Karena di dalam hadis yang lain juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang senantiasa dilakukan terus-menerus walaupun itu sedikit. Nah, jadi maksudnya di sini adalah di antara amalan-amalan utama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mudah-mudahan hadis yang pendek ini kita bisa mengambil ibrah dan pelajarannya dan bisa kita aplikasikan, bisa kita lakukan dan amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan pelajaran kita yang pendek ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa bermanfaat bagi antum-antum semua dan juga bermanfaat bagi diri Ustaz yang menyampaikannya. Marilah kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.